Orang yang ingin sukses harus belajar memandang kegagalan sebagai bagian yang sehat dan tidak terhindarkan dari proses mencapai puncak. Failing Forward, mengubah kegagalan menjadi batu loncatan, by John C. Maxwell. Bab ke-10. Petiklah hikmah positif dari pengalaman-pengalaman negatif. Bagian kedua. Manfaat kesusahan. Seorang psikolog, Dr. Joyce Brothers, mengatakan, orang yang ingin sukses harus belajar memandang kegagalan sebagai bagian yang sehat yang tidak terhindarkan dari proses mencapai puncak. Kesusahan dan kegagalan yang sering diakibatkannya seharusnya sudah diantisipasikan dalam proses meraih kesuksesan dan dipandang sebagai bagian yang penting dalam proses tersebut. Renungkanlah alasan-alasan berikut ini untuk merangkul kesusahan dan bertekun melaluinya. Pertama, kesusahan menciptakan kemampuan untuk cepat pulih. Dalam hidup ini, tidak ada yang melahirkan kemampuan cepat pulih seperti halnya kesusahan dan kegagalan. Suatu studi yang dilakukan oleh majalah Times pada pertengahan tahun 80-an menggambarkan kemampuan cepat pulih yang luar biasa di antara sekelompok orang yang telah 3 kali kehilangan pekerjaan karena pabriknya ditutup. Para psikolog memperkirakan mereka akan berkecil hati, namun ternyata mereka justru optimis. Kesusahan mereka justru menciptakan keuntungan, karena mereka telah kehilangan pekerjaan dan menemukan pekerjaan baru setidaknya 2 kali. Mereka menjadi lebih mampu menangani kesusahan daripada orang yang telah bekerja hanya di sebuah perusahaan lalu menganggur. Kedua, kesusahan mengembangkan kedewasaan. Kesusahan dapat membuat Anda lebih baik jika Anda tidak membiarkannya membuat Anda penuh dengan kepahitan. Mengapa? Karena kesusahan dapat membuat Anda bijaksana serta matang. Penulis sandiwara berkebangsaan Amerika William Saroyan mengatakan, orang-orang baik menjadi baik karena mereka telah mendapatkan hikmah dari kegagalan. Kita sulit mendapatkan hikmah dari kesuksesan. Sementara dunia terus berubah semakin cepat, kedewasaan yang disertai dengan fleksibilitas menjadi semakin penting. Kualitas ini adalah hasil dari pengalaman menangani kesulitan. Profesor Sekolah Bisnis Harvard, John Kotter, mengatakan, dapat saya bayangkan, 20 tahun yang lalu sekelompok eksekutif mendiskusikan seorang calon pemegang posisi penting dan mengatakan ia pernah gagal total saat usianya 32 tahun. Semua orang akan mengatakan, benar juga, itu pertanda buruk. Dapat saya bayangkan, kelompok yang sama mempertimbangkan seorang calon hari ini dan mengatakan, yang membuat saya khawatir tentang orang ini adalah bahwa ia tidak pernah gagal. Persoalan-persoalan yang kita hadapi dan atasi akan membuat hati kita siap menghadapi kesulitan-kesulitan di masa yang akan datang. Ketiga, kesusahan mendorong kita untuk melampaui standar prestasi. Lloyd Ogilvy bercerita tentang seorang teman yang berprofesi sebagai pemain sirkus di masa mudanya. Temannya menggambarkan bagaimana cara belajar bermain sirkus. Begitu Anda tahu bahwa jala di bawah sana akan menahan kejatuhan Anda tidak akan khawatir jatuh lagi. Anda justru belajar jatuh dengan baik. Maksudnya, Anda bisa berkonsentrasi untuk menangkap pemain sirkus lainnya yang berayun ke arah Anda dan tidak khawatir jatuh, karena kejatuhan yang berulang-ulang di masa lalu meyakinkan Anda bahwa jalannya kuat dan bisa diandalkan kalau Anda terjatuh. Hasil dari jatuh serta tertahan oleh jala tersebut adalah kepercayaan diri serta keberanian yang misterius. Anda semakin jarang jatuh, dan setiap kali Anda jatuh, Anda semakin berani mengambil resiko. Sebelum seseorang belajar dari pengalaman bahwa ia dapat menanggung kesusahan, ia akan enggan melampaui tradisi, melampaui standar prestasi, atau melampaui batas kemampuan lahiriahnya. Kegagalan mendorong seseorang untuk mengevaluasi kembali keadaan status quo itu. Keempat,
Kesusahan memberikan kesempatan-kesempatan lebih besar. Saya yakin bahwa menghapuskan persoalan akan membatasi potensi kita. Dapat dikatakan bahwa setiap usahawan yang pernah saya jumpai memiliki sejumlah pengalaman sulit serta kemunduran yang membuka pintu menuju kesempatan yang lebih besar. Misalnya, pada tahun 78, Bernie Marcus, putra dari pembuat lemari berkebangsaan Rusia yang miskin di Newark, New Jersey, dipecat dari Handydan, sebuah perusahaan pengecer perkakas. Hal itu mendorong Marcus bergabung dengan Arthur Blank untuk memulai usaha sendiri. Pada tahun 79 mereka membuka toko yang pertama di Atlanta, Georgia. Nama tokonya The Home Depot. Hari ini, The Home Depot memiliki lebih dari 760 toko dan mempekerjakan lebih dari 157.000 orang. Bisnisnya telah berkembang ke luar negeri dan setiap tahunnya perusahaan ini mencapai penjualan lebih dari 30 miliar dolar. Saya yakin Bernie Marcus tidak senang dipecat dari Handydan. Namun jika ia tidak dipecat, kita tidak tahu apakah ia dapat mencapai sukses seperti sekarang. Demikian Failing Forward bab ke-10 bagian kedua. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.